wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebaikan, dan keselamatan. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi masih tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi bab 1 ini harus kalian pahami, hayati, kemudian kalian amalkan, ya. Anak-anakku sekalian, di sini ada sebuah gambar gedung Pancasila. Gedung Pancasila ini merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alamatnya berada di Jalan Pejambon nomor 6, Jakarta Pusat. Dan gedung inilah sejarahnya dulu berlangsung proses perumusan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gedung ini diberikan nama Gedung Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya selalu kita kenang atau kita ingat. Seperti yang diucapkan oleh tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, ya, atau lebih pernyataannya lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Baik, anak-anakku sekalian, di sini juga ada sebuah gambar tentang sidang resmi BPUPKI, ya. Bangsa Indonesia dulu mengalami sejarah yang sangat panjang dalam melawan penjajah. Jadi kita harus tahu bahwa penderitaan bangsa Indonesia ketika dijajah oleh Belanda, sejarah juga mencatat bahwa kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana para anggota BPUPKI sedang melaksanakan sidang. Nah, kita harus tahu bahwa BPUPKI itu adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, kemudian dilantik tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Pembentukan BPUPKI dimuat dalam maklumat Kunsekan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Lalu, apa sih tugas BPUPKI itu? Nah, BPUPKI ini bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. Nah, jadi kita harus tahu bahwa apa sih tugas BPUPKI? Nah, ini adalah jawabannya. Tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI itu dilakukan 2 kali. Yang pertama, dilakukan tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945 di Gedung Chuang Sang-in, membahas dasar negara. Yang kedua, sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei sampai tanggal 16 Juli tahun 1945, yaitu membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kita juga harus tahu siapa saja sih tokoh-tokoh dari BPUPKI itu. Nah, BPUPKI
dilantik secara resmi oleh Jepang dengan anggota yang berjumlah 62 orang. Dan itu terdiri dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Kemudian siapa ketua BPUPKI? Nah, ini ketua BPUPKI adalah Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Dan wakil ketua yaitu ada 2, Ichibangase Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso. Selanjutnya, perumusan dasar negara. Perumusan dasar negara ini merupakan salah satu pondasi berdirinya suatu negara. Nah, Ketua BPUPKI Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat mengatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka perlu adanya dasar negara. Nah, beberapa tokoh juga mengusulkan bahwa rumusan dasar negara itu pasti akan memiliki perbedaan dan persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Lalu siapa saja sih yang mengusulkan dasar negara? Nah, dalam sidang pertama BPUPKI ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu Bapak Muhammad Yamin, Bapak Supomo, dan Bapak Insinyur Soekarno. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah salah satu foto dari Bapak Muhammad Yamin. Usulan yang beliau usulkan tentang dasar negara yaitu ada 2, baik secara lisan dan secara tertulis. Ya, secara lisan ada 5 usulan. Kemudian secara tertulis juga ada 5 usulan. Kemudian gambar yang kedua ada Bapak Supomo. Kemudian Bapak Supomo juga mengusulkan 2 usulan, yaitu yang pertama secara lisan, kemudian juga secara tertulis. Nah, usulan yang disampaikan oleh Bapak Supomo itu tanggal 31 Mei tahun 1945. Ya, baik secara lisan dan secara tertulis. Selanjutnya, usulan dari Bapak Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Bapak Soekarno juga mengusulkan usulannya secara lisan dan usulan secara tertulis. Ya. Jadi ketiga tokoh yang tadi Bapak jelaskan, ada Bapak Muhammad Yamin, ada Bapak Supomo, dan juga ada Bapak Insinyur Soekarno. Mereka mengusulkan 3 rumusan dasar negara. Nah, untuk selanjutnya pembentukan panitia kecil. Ya, panitia kecil di sini setelah berakhir sidang pertama, kemudian Ketua BPUPKI membentuk salah satu panitia kecil. Ya, yang tadinya jumlahnya 62 kemudian dibentuk menjadi sebuah panitia kecil, dan ini tugasnya adalah mengumpulkan usulan dari para anggota, kemudian nanti akan dibahas pada sidang berikutnya. Nah, kita lihat daripada anggota panitia kecil di sini, yaitu ada 8 orang ya, yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno sebagai ketua panitia, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, ini jumlahnya ada 8 orang, dan ini adalah salah satu anggota panitia kecil. Selanjutnya, usulan-usulan yang disampaikan oleh panitia kecil di sini ada Indonesia merdeka secepatnya, kemudian dasar negara, unifikasi dan federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, pemerintah daerah, agama dan negara, pembelaan keuangan. Nah, ini usulan daripada panitia kecil. Nah, kemudian hasil dari pertemuan panitia kecil ya, dari semua sidang, jadi ini digabungkan dari sidang pertama sampai sidang kedua. Nah, ini selanjutnya adalah
pembentukan panitia 9. Ya, pembentukan panitia 9. Dalam sidang gabungan dibentuk panitia 9 tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 mencapai satu persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Dalam rapat terjadi perbedaan paham mengenai rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan panitia 9 ini terdapat dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara. Insinyur Soekarno juga merancang pembukaan hukum dasar ini diberi nama Muqaddimah oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Pirjasanjojo disebut Gentleman's Agreement. Kemudian anggota panitia 9. Nah, anggota panitia 9 ini ada diantaranya adalah Insinyur Soekarno itu sebagai ketua, kemudian Muhammad Hatta, kemudian ada Muhammad Yamin, kemudian ada A.A. Maramis, kemudian ada Ahmad Subarjo, dan ini adalah salah satu golongan kebangsaan. Kemudian ada Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian ada Kiai Haji Kahar Muzakir, yang ke-8 Haji Agus Salim, kemudian yang ke-9 adalah Raden Abikusno Cokro Suyoso. Ini adalah salah satu dari golongan Islam, dan ini gambar-gambar atau foto daripada anggota panitia 9. Nah, ini adalah perumusan Undang-Undang Dasar. Ya, di sini dibahas mengenai Muqaddimah. Ya, Muqaddimah ini dibahas. Muqaddimah dibahas pada tanggal 11 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945 pada sidang pleno BPUPKI. Kemudian tanggal 12 Juli 1945 panitia ini berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian tanggal 13 Juli dibentuklah panitia penghalus bahasa, yaitu terdiri dari Profesor Dr. P.A.H. Hussein Jajadiningrat dan Haji Agus Salim, dan Profesor Mr. Dr. Supomo. Tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar juga menghasilkan Pernyataan Indonesia Merdeka yang berisi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Ketua BPUPKI ini menerima seutuhnya naskah Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan. Dan tanggal 17 Juli, perumusan Hukum Dasar dan Pernyataan Indonesia Merdeka. Nah, ini adalah salah satu perumusan Undang-Undang Dasar, ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar di alinea keempat ini ada naskah Piagam Jakarta, ya. Isi dari naskah Piagam Jakarta yaitu adalah ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah salah satu naskah Piagam Jakarta pertama kali, ya, sebelum Pancasila disahkan. Nah, kemudian dalam perumusan ini ada juga perubahan, ya. Jadi perubahan dari sila pertama dalam Piagam Jakarta. Nah, ya, dalam Piagam Jakarta menjadi pembukaan. Jadi dari kata Muqaddimah berubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, ya, yang isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan daripada isi Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada kata mukadimah. Nah, dalam Piagam Jakarta ini mukadimah ya, kemudian dirubah menjadi pembukaan, kemudian dalam Piagam Jakarta dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar negara. Kemudian yang ketiga, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Dan yang keempat, dalam Piagam Jakarta dirubah menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah salah satu perbedaan dari isi Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan hukum dasar dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi dalam Piagam Jakarta istilah hukum dasar, kemudian dalam Undang-Undang Dasar atau usul Supomo. Ini yang mengusulkan Supomo ya maksudnya. Kemudian dalam Piagam Jakarta juga ada dalam rancangan 2 orang wakil presiden. Jadi di sini dirubah menjadi seorang wakil presiden. Kemudian dalam Piagam Jakarta, presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti menjadi presiden harus orang Indonesia asli. Ya, kemudian dalam Piagam Jakarta, selama pemimpin perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintah Indonesia, jadi ini dihapuskan. Nah, ini perbedaan hukum dasar dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini dibahas mengenai burung Garuda, itu dijadikan salah satu lambang negara Indonesia. Jadi di dalam burung Garuda terdapat Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia yang ditetapkan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Juli tahun 1945, Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat Dewan Perang tertinggi yang menghasilkan yang pertama adalah kemerdekaan adalah diberikan kepada bangsa Indonesia yang meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. Kemudian yang kedua harus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, ini penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah itu coba kalian buatkan tabel seperti ini ya. Kemudian kamu cari aspek informasi ya, ya, carilah informasi dari berbagai boleh dari buku atau dari internet, kemudian uraikan di sini ya, tulis di dalam buku kalian. Kalau udah selesai silakan nanti kalian isi di buku, dibuatkan tabel. Yang pertama ada aspek informasi mengenai pendiri negara atau pengusuhan dasar negara. Kemudian cari informasi tentang anggota panitia kecil dan tulis di sini diuraikan. Kemudian yang ketiga, cari informasi mengenai anggota panitia 9. Kemudian kalian tuliskan di sini. Kemudian yang keempat, cari informasi mengenai panitia 9. Kemudian diuraikan di sini. Nah, yang kelima, kemudian cari informasi mengenai latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama naskah Piagam Jakarta ya.
Baiklah para peserta didik yang Bapak banggakan, itu saja yang bisa Bapak terangkan materi kali ini. Ya, semoga kalian bisa lebih semangat lagi, bisa lebih giat lagi belajarnya. Sekian dari Bapak, mohon maaf kurang lebihnya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, selamat belajar.